Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh Tuhan. Shiralapata kaya ralabaralabaralaba. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku cinta padamu dengan segenap hati. Engkau segalanya.
Yesus, kami mencintaimu. Haleluya. Janganlah hati kami, lembutkanlah, ubahkanlah dengan kuasa firman-Mu. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau layak disembah. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Silakan Lause untuk berdoa. Terima kasih Pak Gembala, saya akan mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami cinta kepadamu karena Engkau yang menyelamatkan kami dari dosa kami. 100% juru selamat bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin membahas tentang bahwa Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Bukalah hati kami agar kami bisa menerima hal ini sebagai dasar dari iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami. Dalam nama-Mu hamba berdoa. Saudara, hari ini saya akan membahas satu pembahasan apologetik, yaitu mempertahankan iman kita. Jadi kalau misalnya orang-orang luar bertanya, apakah terlalu arogan untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat? Nah, kita buktikan di sini dan Anda bisa menjawab mereka. Jadi kalau misalnya ada orang luar katakan, Yesus itu hanya menyelamatkan Anda berapa persen? 50%. Tidak. Di sini Anda mengatakan bahwa Yesus Kristus menyelamatkan Anda 100%. Tidak ada hal lain dapat menambahkan kepada hal itu. Saya akan mulai. Saudara, pendahuluan, saya mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Kabar baik atau kabar buruk? Misalnya Anda mengatakan kabar buruk, memang itu seharusnya. Tapi jika Anda mengatakan kabar baik, saudara, maaf, Anda tidak akan dapat mempercayai kabar baik tersebut atau memahami mengapa hal itu baik, kecuali Anda sendiri mengetahui berita buruknya terlebih dahulu. Oke, saudara. Jadi, percuma kita kabar baik kita beritakan karena kita tidak akan bisa memahami secara full,
tidak bisa memahami secara lengkap apabila kita tidak memahami sebenarnya kabar buruknya itu seperti apa, saudara. Saudara, kabar buruk adalah dosa, saudara. Dan dosa ini kadang-kadang orang mikir dosa itu hanya perilaku yang perlu kita perbaiki, saudara. Nah, saudara, tetapi orang Kristen, Alkitab mengatakan dosa itu 100% bencana, saudara. Bagian dari pesan Kristen yang mungkin menyinggung banyak orang daripada yang lain berkata tentang dosa, saudara. Saudara, agama lain mungkin berbicara tentang dosa itu ya sebagai masalah perilaku yang kalau kita pergi ke ruang ibadah itu yang bisa kita perbaiki, yang perlu kita perbaiki. Atau sesuatu kurangnya pengetahuan sehingga kita perlu mengoreksi melalui pendidikan atau pelatihan agama. Atau saudara, sebagai pelanggaran yang kita perlu tebus dengan melakukan beberapa ritual atau berusaha dengan lebih keras. Oh, kita berdoa, udah kita sucikan. Ayo, kamu keliling-keliling altar ini, habis itu you suci. Mungkin begitu kalau orang-orang agama lain. Tetapi itu bukanlah yang apa orang Kristen pandangi terhadap dosa. Apa yang Alkitab tulis tentang dosa. Nah, oleh sebab itu di sini kita akan belajar tentang dosa itu seperti apa, saudara. Dan dengan kita belajar dosa seperti apa, kita akan lebih menghargai karya penyelamatannya dari Tuhan Yesus. Saudara, dosa adalah 100% bencana. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi Alkitab berbicara tentang dosa sebagai 100% bencana adalah sebagai hutang yang sangat besar sehingga kita tidak mungkin membayarnya. Hutang, saudara. Kalau misalnya kita hutang 1 juta atau 2 juta kepada saya, mungkin gampang sekali bayarnya. Tetapi dosa ini adalah hutang yang sangat besar sehingga kita tidak mungkin membayarnya. Kedua, dosa adalah jarak antara kita dengan Tuhan yang begitu jauh seperti ngarai atau jurang besar sehingga kita tidak mungkin bisa melewatinya. Saudara, yang terakhir, dosa adalah kematian yang begitu final sehingga kita tidak memiliki kehidupan spiritual sama sekali. Itu adalah gambaran dosa sebagai 100% bencana dan yang merupakan kabar buruk bagi manusia. Nah, saya akan satu-satu, saudara. Dosa adalah 100% bencana, hutang, jarak, dan kematian. Hutang. Alkitab sering berbicara dosa sebagai hutang. Manusia sering menganggap hutang yang tidak terlalu besar. Ya, gue bisa lakukan lah. Gue berbuat baik juga ketutup itu. Ya, gue kasih orang yatim piatu juga beres itu. Nanti Tuhan pasti seneng sama saya. Atau bahkan jika ya, mereka dapat menembusnya untuk itu. Tetapi saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menghancurkan anggapan apapun yang mungkin kita miliki bahwa dosa kita kecil atau yang entah bagaimana bisa kita lakukan untuk menutupi hutang itu. Oke, saudara, kita baca satu firman Tuhan. Matius 18 ayat 23 sampai 27. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Oke? Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga bukan kasih waktu saudara, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Saudara, di sini yang menarik adalah 10.000 talenta. Berapa itu 10.000 talenta? Saudara, berapa itu 10.000 talenta? Saudara,
1 talenta sama dengan 10.000 dinar. 1 dinar adalah upah orang bekerja sehari di zamannya Yesus. Jadi kalau orang itu kerja sehari itu dikasih upah 1 dinar. Oleh karena itu, 10 talenta itu sama dengan 100 juta hari upah. Karena 10.000 kali 10.000 sama dengan 100 juta. Oleh karena itu, saudara, orang itu yang hutang 10.000 talenta itu sama dengan 27.000 tahun upah. Jadi, orang itu harus bekerja selama 27.000 tahun untuk dapat menyelesaikan hutang itu. Saudara, lihat dia berkata apa-apa. Sabarlah dahulu, Tuhan, aku akan melunasi hutangnya. Saudara, andaikan dia bekerja seminggu nggak nggak pernah absen lah seminggu 7 hari dan bekerja selama 365 hari dan dia tidak pernah sakit, saudara. Setelah dia kerja setahun, saudara, dia masih harus ada 26.999 tahun bekerja lagi untuk membayar upah itu. Inilah gambaran dosa, saudara. Harga dari apa yang kita berhutang kepada Tuhan, di mana itu tidak dapat dihitung, saudara. Jika ada harapan sekali untuk membayar hutang itu bukan hasil kerja kita, saudara. Nggak mungkin hasil kerja kita bisa membayar 27.000 tahun upah. Jika ada harapan sama sekali untuk membayar hutang itu tidak dapat dengan bekerja lebih keras atau melakukan perbuatan baik apapun. Jadi satu-satunya harapan adalah jika raja entah bagaimana menanggung kerugian itu sendiri dan membatalkan hutangnya. Karena itu raja berkata waktu dia bilang, "Oh Tuan, saya akan melunasinya." Raja tahu itu tidak mungkin, maka raja itu bergerak dengan belas kasihan dan membebaskan hutangnya, saudara. Jadi itu adalah gambaran. Pertama, gambaran dosa adalah hutang yang tidak mungkin kita bayar. Yang kedua, saudara, jarak. Jarak yang terlalu jauh, saudara. Keterasingan kalau kata Alkitab. Nah, cara lain Alkitab menggambarkan dosa adalah dalam hal jarak. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita tidak bisa menutupi jarak antara diri kita yang berdosa dan kemuliaan Allah yang sempurna. Kita semua gagal. Sebaliknya, kita akan melihat sekeliling kita pada orang lain dan mengatakan pada diri kita bahwa kita lebih baik dari kebanyakan dari mereka. Tetapi apa gunanya, saudara? Semuanya itu tidak dapat melewati jarak antara kita dengan Tuhan. Itu pun tidak akan menutup jarak antara kita dan Tuhan. Saya kasih contoh. Ini adalah ngarai, saudara. Jadi anggap jarak antara kita sama Tuhan dari batu ini ke ujung ngarai ini. Anggaplah ini berapa kilometer lah, saudara ya. Ya, oke. Terus tiba-tiba ada Cieni. Dia berusaha untuk mencapai Tuhan. Dia mau lompat dari sini ke sini. Dia lompat, cuma 2 meter. Jatuh, saudara. Oke lah, ada seorang raksasa. Misalnya Pak Hari. Pak Hari bule. Dia kakinya lebih besar. Dia lompat. Dari sini lompat ke sini. Paling 4 meter. Ya, ada seorang atlet mau coba untuk melewati ngarai itu. Oh, ada bantuan angin di sini. Ada bantuan angin, dia coba lompat, set, yang maksimum 12 meter. Jadi mau kita orang lemah, mau lebih kuat, mau atlet lompat pun, tetap aja jatuh ke dalam jurang, saudara. Itu artinya apa? Apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa untuk melewati ngarai keterasingan kita dengan Tuhan. Saudara, kita tidak perlu melompat, saudara. Yang kita butuhkan adalah jembatan, saudara. Nah, yang penting adalah bukanlah bagaimana kita membandingkan diri sendiri kita dengan orang lain. Bukan cara kita lompat, saudara. Yang penting adalah apakah kita dapat menutupi jarak antara kita dan Tuhan. Dan kita tidak bisa, saudara.
Kita dapat mencoba dengan sekuat tenaga melompat, tetapi walaupun semua yang kita miliki dikerahkan, kita akan mendarat di jurang neraka. Semua telah berdosa dan jauh dari kemuliaan Allah. Ketika Anda ingin menyeberangi ngarai selebar 1.000 kaki, saudara, Anda tidak bisa melakukannya dengan perlu meningkatkan lompatan Anda. Anda membutuhkan jembatan, saudara. Itu adalah tentang jarak. Yang ketiga adalah mengenai kematian. Cara ketiga yang Alkitab gambarkan tentang kondisi kita adalah kematian. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, maaf saya menyinggung saudara tentang hal ini. Saudara, Anda harus tahu bahwa sebelum Anda dibangkitkan oleh Yesus Kristus, sehingga Anda bisa percaya kepadanya, Anda adalah orang mati. Orang mati itu tidak bisa respon terhadap apa-apa. Orang sakit masih bisa respon, tetapi orang mati tidak bisa respon. Jadi bagaimana orang mati bisa melakukan sesuatu untuk menjadi lebih baik? Dia sudah mati, saudara. Bagaimana orang mati bisa melakukan apapun selain membusuk dan hancur? Orang-orang yang di dalam dosa itu sudah mati. Anda mungkin memprotes bahwa banyak orang yang tanpa Kristus di luar sana masih memiliki banyak kebaikan di dalam diri Anda. Wah, itu orang Buddha. Wah, itu saleh banget. Mereka itu bisa cien-cien gitu apa namanya. Dan Anda mungkin bertanya, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa orang-orang seperti itu di dalam kacamata Kristus adalah mati secara rohani, saudara? Nah, mereka itu tidak bisa respon terhadap Injil, saudara. Itu namanya mati rohani. Orang mati gak butuh pemulihan, saudara. Mereka membutuhkan kebangkitan, saudara. Hutang, jarak, dan kematian itu 3 gambar dosa yang mengerikan, sangat menyinggung manusia banget. Dan tidak ada dari kita yang suka mendengarnya. Tapi itulah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Anda suka nggak suka dengar hal ini, itu datang langsung dari Alkitab. Langsung dari mulut Tuhan sendiri. Saudara, di dalam kekristenan tidak ada pandangan lain tentang kehidupan. Tidak ada agama lain yang dapat mengambil pandangan suram tentang potensi dan kehancuran manusia karena dosa. Karena itu, dalam hal dosa, kekristenan adalah yang paling pesimis dari semua agama. Karena apa? Tidak ada dari manusia yang bisa menebusnya, saudara, mengatasinya. Tapi jangan khawatir, ada kabar baik, saudara. Kabar baik. Namun kekristenan juga merupakan yang paling optimis dari semua agama, saudara. Karena itu mendasarkan segalanya bukan pada potensi kita, bukan pada perbuatan baik kita, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi pada kuasa Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dan itu membawa kita ke kabar baik. Dosa adalah bencana 100%. Tetapi Tuhan Yesus adalah juru selamat 100%. Bukan 20%, saudara. Bukan 50%. Bukan 99%. Dia adalah juru selamat 100%. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, saudara. Titus 3 ayat 3 sampai 7. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, kekejian dan saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ingat ya saudara, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita, saudara. Saudara, pikirkan kembali gambaran Alkitab tentang dosa, hutang yang tidak dapat kita bayar, jarak yang tidak dapat kita lewati, dan kematian yang begitu final. Kabar buruk dari Alkitab bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Tetapi kabar baiknya adalah, saudara, kita tidak perlu melakukannya. Tuhan Yesus melakukan semuanya 100%, saudara. Untuk mengatasi dosa, yaitu jarak, hutang, dan kematian, Yesus memberikan 3 penyelamatan. Penebusan untuk membayar hutang kita, rekonsiliasi untuk menjembatani jarak antara kita dan Tuhan, kelahiran kembali membawa kita dari kematian kita dan membuat kita hidup kembali, saudara. Tuhan Yesus yang melakukan semuanya 100%. Jadi kita tidak berkontribusi apa-apa untuk keselamatan kita, kecuali dosa yang ada di dalam kita. Sehingga Tuhan Yesus harus melakukan karya penyelamatan. Jadi Tuhan Yesus adalah 100% juru selamat. Masalah hutang kita, dia lakukan dengan penebusan. Jarak yang terlalu jauh, dia lakukan dengan rekonsiliasi. Dan kematian begitu pasti, dia lakukan dengan kelahiran baru. Saudara, saya akan bahas satu-satu. Untuk mengatasi hutang kita, Tuhan Yesus menyediakan penebusan, pembayaran lunas, saudara. Bahkan sebelum Tuhan Yesus datang, Allah menunjukkan dalam perjanjian lama bahwa manusia tidak bisa membayar harga untuk menutupi dosa-dosanya dan membeli kehidupan kekal. Dan jika kita percaya sama diri kita sendiri, percaya kepada perbuatan kita sendiri, maka situasi kita itu tidak ada harapan. Mazmur 130 ayat 3-4. Jika engkau ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang, saudara. Penebusan penuh, pembayaran 100%, telah dibayar lunas. Pembayarannya tidak kurang adalah darah anak tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipaku di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menebus kita, untuk membayar dosa-dosa kita, saudara. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, saudara. Bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Saudara, 100% adalah darah anak domba. Tidak ada satupun adalah perbuatan kita yang harus kita tahu. Sebelumnya, kita telah melihat bahwa kabar buruk bahwa hutang dan hukuman dosa kita sangat besar sehingga kita tidak bisa akan pernah membayarnya. Tetapi sekarang kita melihat kabar baik bahwa harga yang Tuhan Yesus bayar sangat tinggi. Sehingga, saudara, tidak ada hutang yang tidak dapat ia bayar. Tidak ada dosa yang tidak dapat ia bayar. Tepat sebelum Yesus mati, dia berteriak, sudah selesai. Saudara, dalam bahasa aslinya adalah artinya dibayar lunas. Artinya apa? Tidak ada lagi yang harus dibayar, saudara. Sudah final, sudah 100% dibayar, sudah selesai. Artinya semuanya sudah dibayar. Jadi bodoh kita kalau kita tidak bergantung pada Tuhan Yesus, tapi bergantung pada perbuatan kita sendiri. Dan Yesus teriak, sudah selesai. Telah dibayar lunas. Nah, saudara, bukankah bodoh untuk bergantung pada upaya Anda sendiri untuk membayar dosa-dosa Anda? Upaya Anda sendiri selalu dinodai dosa, saudara. Mereka hanya menambah hutang kita.
Saudara, seperti orang itu, Anda harus tahu rekening Anda sendiri semuanya hutang, saudara. Tidak ada deposito, tidak ada simpanan. Rekening Anda semuanya hutang. Bagaimana hutang dapat membayar hutang? Tetapi Yesus Kristus memberikan pelunasan 100%. Anda tidak bisa menambahkan apapun kepada pembayaran yang sudah Dia berikan. Yang dapat Anda lakukan adalah saudara menerimanya, saudara. Dan bersukacita. Karena 100% juru selamat telah menebus Anda dari hutang Anda. Saudara, dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima kebaikan saudara. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima 100% bahwa kita itu 100% juru selamat yang menebus saudara. Nah, itu untuk penebusan. Kedua, rekonsiliasi. Hal kedua yang Yesus lakukan adalah ini. Ia berurusan dengan jarak antara kita dan Allah dan mendamaikan kita dengan Dia. Jurang dosa yang memisahkan kita dan Tuhan itu begitu lebar sehingga kita tidak bisa melompat untuk bisa melewatinya. Efesus 2:13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Tuhan Yesus menjembatani ngarai keterasingan dari Allah dan menghilangkan jarak yang dibawa oleh dosa. Dia memulihkan hubungan dan membawa kita dekat dengan Tuhan dan mendamaikan kita dengannya. Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Saudara, Anda tidak bisa mengandalkan kemampuan melompat Anda sendiri untuk membawa Anda melintasi ngarai yang sangat besar. Jadi jangan mengandalkan upaya Anda sendiri untuk membawa Anda kembali kepada Tuhan. Andalkan hanya 100% juru selamat. Dia adalah jembatan Anda. Hubungan Anda dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara, dan izinkan di sini lagi saya akan menekankan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah 100% dari jembatan Anda. Anda tidak bisa bikin jembatan dari perbuatan baik Anda. Jika Anda bikin jembatan Anda itu dari perbuatan Anda, maka akan jatuh di tempat yang terendah dari jembatan itu. Dia bukan 50% juru selamat dan kamu 50%. Dia bahkan bukan 90% dan Anda 1%. Tidak, hubungan Anda dengan Tuhan Yesus harus 100% Tuhan Yesus. Anda tidak dapat menambahkan apapun pada apa yang Tuhan Yesus telah sediakan. Saudara, sebuah jembatan hanya sekuat bagian terlemahnya. Jika bagian terkecil dari hubungan Anda dengan Tuhan Yesus bergantung pada pencapaian Anda sendiri, maka Anda akan jatuh di dalam jembatan Anda. Karena itu bagian terlemahnya. Anda berada dalam masalah. Tuhan Yesus bukanlah setengah juru selamat. Dia adalah 100% juru selamat, saudara. Jadi saudara, andalkan Tuhan Yesus karena dia adalah jembatan yang rantai-rantainya ditempa di dalam surga, ditempa oleh Allah sendiri. Kelahiran kembali, saudara. Kematian rohani, solusi Tuhan untuk kematian rohani adalah kelahiran kembali, bukan pemulihan moral, saudara. Bukan bukan pemulihan lah. Gak bisa diajar untuk lebih menjadi lebih baik, harus dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali itu bukanlah sesuatu yang Anda lakukan, itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri Anda. Anda tidak memutuskan saya akan dilahirkan. Hidup bukanlah sesuatu yang Anda berikan kepada diri Anda. Itu adalah sesuatu yang diberikan kepada Anda. Nah, itu berlaku juga untuk kehidupan fisik dan juga benar untuk kehidupan spiritual. Dan itu benar untuk kelahiran dan itu benar untuk kelahiran kembali, kelahiran rohani. Anda tidak bisa melakukan apapun untuk membuat Anda hidup. Itu harus kuasa dari Roh Kudus, saudara. Efesus 2:4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kembali kita bersama-sama dengan Yesus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya
yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, kasih karunia dan iman dua-duanya itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, saudara. Kita itu terlalu mati untuk bisa mengerti hal rohani. Karena itu perlu pekerjaan dari Roh Kudus untuk membangkitkan agar kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Allah membuat Anda hidup melalui kuasa kebangkitan Yesus yang memberi hidup. Dia membangkitkan hatimu yang mati untuk hidup melalui Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudara, jika Anda tidak percaya semua ini, mungkin karena Anda mati dalam dosa dan terlalu mati untuk merespon hal ini. Tetapi jika Anda mendapati diri Anda mempercayai pesan Injil yang telah Anda dengar, jika Anda mendapati diri Anda mengakui keputusasaan Anda dalam dosa dan memandang Tuhan Yesus untuk keselamatan Anda, itu bukan karena Anda berhasil meningkatkan iman Anda. Itu bukan Anda adalah orang yang saleh, saudara. Itu bukan Anda adalah orang yang sangat cute. Tidak, saudara. Itu artinya Allah yang membangkitkan roh Anda dari kematiannya dan memberi Anda kelahiran kembali. Saudara, jika Anda dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, percayakan 100% kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah kembali mengandalkan apapun kecuali 100% Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, ajaran apapun yang menolak kehancuran total kita dalam dosa dan memberi ruang bagi kita untuk melakukan setidaknya sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan untuk keselamatan, dan apapun yang dianggap masih dapat kita lakukan, segera diajarkan sebagai sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bagian dari kita untuk memperoleh keselamatan kita. Saudara, itu adalah ajaran sesat. Semakin banyak kita pikir yang dapat kita lakukan untuk keselamatan kita, semakin sedikit kita akan bergantung pada Tuhan Yesus untuk melakukannya. Beberapa orang mengatakan bahwa misalnya bahwa darah Yesus itu dapat menutupi dosa lama, tetapi bukan dosa masa depan kita, sehingga gereja harus menambah pengorbanan Yesus dengan mempersembahkan ritual tertentu atau membutuhkan tindakan tertentu untuk mengatasi dosa jemaat yang dimiliki oleh darah Yesus. Saudara, itu juga sesat, saudara. Tuhan Yesus mati. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali saja, saudara, untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kepada kita Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, saudara. Saudara, kita sampai kepada kesimpulan. Saudara, Roh Kudus selalu memperbaharui dan menghidupi kembali gerejanya. Sehingga gereja harus memberitakan kabar buruk, yaitu dosa dengan segala kengeriannya, dan juga kabar baik dengan segala kemuliaannya. Ketika Roh Kudus menerapkan 100% kebenaran Injil itu ke dalam 100% pendosa seperti Anda dan saya, kita akan menerima 100% pengampunan dan kehidupan kekal melalui 100% iman kepada 100% juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, demikian firman saya. Tuhan Yesus memberkati. Menurut kehendakmu, hanya menurut kehendakmu, kami membawa hidup kami untuk mengikuti rencanamu. Sebab itu lembutkan hati kami, sebab itu terangi hidup kami dengan terang firman-Mu. Biar hidup ini menyenangkan-Mu dan terus menyenangkan-Mu sepanjang umur kami Bapa. Bapak, terima kasih.
biar kami selalu menyadari bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kami. Dan tidak ada satu hal pun yang kebetulan. Sehingga kami mampu untuk bersyukur. Sehingga kami bisa berkata, menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Karena kami sadari semuanya karena kasih karunia-Mu. Semuanya karena kemurahan-Mu. Dan terus biar kami berjalan dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami boleh belajar untuk mengenal Engkau. Semuanya karena kasih-Mu. Untuk kami sanggup melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar Roh Kudus selalu menguasai hidup kami. Untuk kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor David Sang yang setia mengajar kami. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Tambah-tambahkan hikmat dalam hidup hamba-Mu ini. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati pekerjaannya. Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hamba-Mu ini terus Tuhan urapi, Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang melalui pengajaran-pengajaran yang beliau lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Juga malam hari ini Engkau memberkati setiap kami, keluarga lepas keluarga. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau mencurahkan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible study malam hari ini. Mari Bapak, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua, angkat kedua tangan-Mu hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus. Menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin.